kita kenal pemadam kebakaran di kota New York itu nggak pernah ada orang Islam di situ. Saat ini di New York lagi musim semi saat ini. Alhamdulillah saya diajak ke rumah Ustadz Imam Syamsi Ali nih. Kembali bisa bersilaturahim bersama beliau dan keluarga di kediaman. Salah satu public school yang ada. Masya Allah, Zohran Mamdani. Beliau bukan hanya pendukung wali kota Zohran Mamdani, tapi juga salah seorang tim transisi saat ya. Assalamualaikum. Wah, saya nambah ini Umi. Ini dapat jamuan istimewa, dapat coto Makassar di New York ini. Cotonya enak sekali, saya sampai nambah ini. Coto New York, Masya Allah. Alhamdulillah. Di sela-sela kunjungan dan silaturahim saya di rumah Imam Syamsi Ali, setelah mendapat jamuan makan siang yang sangat lezat, saya mengambil kesempatan untuk berbincang dengan beliau mengenai situasi dan kondisi umat Islam secara khusus dan masyarakat New York secara umum pasca terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York. Ustadz, saya ingin kembali minta informasi dari Ustadz dan juga pandangan ya, kira-kira dengan hadiran Mamdani di New York ini, apa yang bagi kita sebagai umat Islam bisa jadi pelajaran untuk menghadirkan pengaruh terutama di negeri barat yang kita minoritas seperti ini. Ya, jadi terpilihnya Zohran Mamdani ini betul-betul sebuah keberkahan yang luar biasa. Tidak saja bahwa di tengah masih meningginya Islamofobia, orang Muslim bisa terpilih di kota New York yang dikenal sebagai kota yang penduduk Yahudi terbesar di dunia setelah Tel Aviv. Dan ini sebuah peristiwa yang orang menyebutnya mukjizat dari Tuhan. Karena secara logika biasa tidak mungkin terpilih. Pertama, dia tidak dikenal. Ketika pertama kali menunjukkan kampanyenya hanya 1%, tiba-tiba kemudian dilawan oleh calon yang sangat kuat. Salah satunya adalah Andrew Cuomo, mantan gubernur yang memiliki dinasti politik di New York karena bapaknya juga mantan gubernur. Dia adalah keturunan Itali. Bukan sekedar itu, tapi pembesar-pembesar partai Demokrat sendiri mendukung Cuomo sebenarnya. Kan bilioner seperti Ackman, kemudian Michael Bloomberg, semuanya mendukung Cuomo ini. Jadi Zohran tidak punya dana yang banyak, tidak dikenal, orang baru, imigran, apalagi seorang Muslim. Jadi banyak orang mengatakan nggak mungkin lah. Tapi alhamdulillah ternyata Allah memberikan kemenangan. Tapi saya kira seperti yang sering saya sampaikan, kita tidak ingin bahwa dia hanya sekedar menang. Kita ingin mendukung dia dan menjadi seorang wali kota yang sukses. Nah, alhamdulillah dalam kurang dari 100 hari ini, 3 bulanan lebih sedikit, Zohran Mamdani telah membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang efektif, wali kota yang bisa bekerja dan telah memenuhi beberapa janji-janji politik utamanya, termasuk apa yang disebut dengan universal healthcare atau childcare bagi anak-anak yang sebenarnya setiap tahun $25,000 itu ongkosnya sekarang jadi free semuanya karena upaya dari Zohran Mamdani. Dan dia berusaha untuk bisa membangun jembatan kerjasama dengan siapa saja, termasuk mereka yang masih belum senang kepada beliau. Bahkan banyak yang menyangka kemarin pertemuan dengan Donald Trump itu akan menjadi pertemuan yang tidak sehat, tapi ternyata dia bisa menjadikan Donald Trump tunduk dan bahkan Donald Trump berjanji akan memberikan dukungan kepadanya. Allah. Makasih Ustaz. Kami mengikuti perkembangan kemenangan Zohran Mamdani dan juga kehadiran Ustaz di tengah-tengah supporter beliau. Tapi yang kami catat bahwa Ustaz bukan hanya sebagai pengamat maupun juga orang yang memberi dukungan, tapi memang betul-betul menjadi bagian yang ikut hadir di dalam mendorong agenda-agenda nilai-nilai, terutama nilai-nilai universal ya, di dalam pemerintahan. Itu seperti apa ceritanya? Ya, jadi setelah terpilihnya beliau itu meminta kepada 100 orang di kota New York ini, 100 orang dari sekitar 8 juta lebih orang, untuk menjadi apa yang disebut dengan tim transisi. Nah, tim transisi ini menentukan tentang program, kemudian termasuk personal pemerintahan, siapa yang akan duduk pada bidang tertentu. Kita memberikan suara sebenarnya. Jadi kita menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil wali kota, siapa yang menjadi kepala bidang tertentu, itu kita memiliki suara di situ. Dan kita menentukan program prioritas apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Mamdani dalam 4 tahun ke depan. Kita punya suara di situ. Dan sekarang pun kita masih dianggap sebagai tim transisi, dalam arti dari masa ke masa kita dimintai pendapat apakah ini sesuai atau tidak, kalau ada tantangan kira-kira bagaimana jalan keluarnya. Jadi kami tetap selalu dia ambil konsultasi lah, musyawarah dalam bahasa kita oleh beliau. Kapan-kapan beliau selalu berkomunikasi dengan kami semua.
Alhamdulillah. Terima kasih saat ini semakin menambah kebanggaan dan respek kami terhadap kiprah Ustadz di Amerika ini, khususnya di New York ya. Sudah lama kita mengikuti kiprah Ustadz sebagai tokoh berpengaruh di dunia Islam. Tapi dengan kehadiran pemerintah Mamdani ini semakin kuat rasanya optimisme bahwa insya Allah nilai-nilai Islam hadir di panggung kebijakan publik khususnya di Amerika. Saya kira dalam 3 bulan beliau menjadi wali kota ini banyak gebrakan yang luar biasa ya. Dari segi perspektif dakwah ya. Yes. Pertama, terminologi Islam itu bukan asing lagi. Halal, syariah, dan sebagainya itu tidak menjadi sesuatu yang mau menakutkan lagi. Yang kedua, beliau itu mendobrak kegiatan-kegiatan Ramadan kemarin. Di penjara, beliau melakukan buka puasa bersama dengan orang-orang yang ditahan, orang-orang muslim yang ada di tahanan. Kemudian beliau melakukan buka puasa dengan pemadam kebakaran yang selama ini kita kenal pemadam kebakaran di Kota New York itu nggak pernah ada orang Islam di situ. Kemudian di kepolisian juga beliau sangat dihormatin, kan di dalam pemerintahan yang selama ini kita kenal sebagai orang Islam, kita mengenalnya bidang-bidang yang agak rasis gitu. Sekarang justru melakukan buka puasa bersama dan mengundang imam-imam untuk memberikan penjelasan tentang Islam. Jadi beliau tidak berbicara tapi ada gebrakan dakwah yang dilakukan. Masya Allah. Makasih sekali lagi. Saya masih mau nanya yang lebih luas sebenarnya tentang terutama untuk beberapa fenomena dunia Islam saat ini, khususnya fenomena Donald Trump. Tapi mungkin di sesi setelah ini, Insya Allah.